Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soleha, selamat pagi. Ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 5E ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama berdoa dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kamu dapat mengetahui bagaimana kondisi geografis di Indonesia, kemudian mengetahui semangat persatuan dan kesatuan, dan juga nanti kita akan mengetahui tentang siklus hidup hewan, dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana terkait perubahan ekosistem. Oke, anak-anak, silakan amati peta Indonesia 34 provinsi. Masih ingatkah kamu letak geografis Indonesia? Iya, betul sekali. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan mengetahui kondisi geografis wilayah, kamu dapat memperkirakan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Dan daerah yang dekat dengan laut biasanya penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi kondisi geografis itu mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, Ibu Guru menyatakan ternyata Indonesia adalah negara yang sangat beragam ya dari segi geografis dan juga penduduknya. Kemudian ada anak yang bertanya kepada gurunya, "Bu, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku. Bagaimana mungkin penduduknya dapat berkomunikasi menggunakan satu bahasa?" Nah, kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Ada yang tahu? Nah, mengapa dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa sedangkan diketahui dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya sekilas tentang Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa yang penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, pada saat itu para pemuda berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk suatu negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, terdapat pada gambar ini merupakan Kongres kedua Pemuda, itu tanggal 27 sampai 28 Oktober. Selain mengucapkan ira Sumpah Pemuda, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Ya, masih ingat kan anak-anak? Nah, sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud. Melaluinya munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Apa contohnya? Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali lahir. Organisasi itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Jadi mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Ya. Nah, dengan adanya rasa persatuan-persatuan ini, maka lahirlah Sumpah Pemuda. Kemudian upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus dilakukan sampai sekarang. Ya, mengapa? Supaya
tidak mudah dijajah dan diserang oleh bangsa asing. Bagaimana cara mempertahankan persatuan kesatuan? Nah, yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai ya sesama kita. Kemudian bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, ada juga menghargai pendapat orang lain, ya. Dan yang terakhir, memiliki rasa toleransi antar sesama. Kita lanjut ya, yaitu tentang daur hidup hewan. Ya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Nah, berdasarkan daur hidup ini, ada yang tidak mengalami perubahan bentuk dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Nah, berdasarkan bentuk hewan tadi, maka metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu pada katak dan kupu-kupu ya. Kita lihat di sini ada contoh metamorfosis kupu-kupu, yaitu yang pertama kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Selanjutnya, setelah cukup mendapat bahan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Kemudian pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu. Kemudian metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Sebagai contoh yaitu kecoa dan capung. Ya. Di sini anak-anak bisa melihat metamorfosis kecoa itu yang pertama kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Ya. Anak-anak bisa melihat pada gambar yang ada. Nah, kupu-kupu, kecoa, capung, dan katak itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis, yaitu terjadi pada daur, ikan, dan daur hidup kadal. Ya. Nah, ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak mengalami banyak perubahan. Nah, begitu juga yang terjadi pada daur hidup kadal. Ya, setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa yang lain. Ya, paham sampai di sini ya. Nah, anak-anak sekarang coba amati gambar ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen ekosistem, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik itu yaitu yang hidup dan abiotik yang tidak hidup ya. Pada gambar sebelah kiri terlihat komponen abiotik meliputi hewan, sapi, capung, burung, katak, kura-kura dan ikan. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi air, tanah, kondisi iklim lembab dan cahaya matahari. Nah, tidak terjelas ya anak-anak. Dan pada gambar sebelah kanan, komponen biotik meliputi unta, burung, kelinci, dan katak. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi tanah dan kondisi iklim yang gersang. Nah, apakah suatu ekosistem akan mengalami suatu perubahan? Untuk lebih lanjut, yuk sama-sama kita bahas tentang perubahan ekosistem.
Nah, seiring berjalannya waktu, suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi semula. Nah, perubahan terjadi dalam ekosistem dapat berlangsung dengan cepat maupun lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Perubahan ekosistem dapat terjadi secara alami atau akibat kegiatan manusia. Nah, perubahan secara alami ini misalnya disebabkan oleh perubahan musim dan bencana alam seperti gunung meletus, kemudian kebakaran hutan, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Sementara itu, perubahan ekosistem disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya penubangan hutan dan pencemaran lingkungan. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhannya, manusia mengolah lingkungan untuk mengalami sumber daya alamnya, menebang hutan untuk mendapatkan kayu atau lahan yang dijadikan perkebunan. Nah, sudah paham ya? Tugas anak-anak yaitu mengerjakan evaluasi 1 di buku paket tema 5E subtema 1.